Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bahwa anak zina itu bukan anaknya. Dia nasabnya itu bukan ke ayah, tapi nasabnya ke ibu, gitu ya. Sehingga ketika seorang anak yang hasil perzinahan lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ibunya itu boleh. Misalkan seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, lalu hamil, lahir perempuan. Si laki-laki tadi yang menzinai ibunya itu tadi, ya kan punya anak tuh, itu nikah sama anaknya boleh. Karena apa? Karena tidak bernasab kepada yang menzinainya itu, tapi dia nasabnya ke ibunya. Tapi kalau dinikah ibunya sama anaknya ya nggak boleh, karena kan mahram. Ya, ini dua gak boleh. Tapi kalau ke anaknya doang atau ke ibunya doang boleh. Nah, seperti itu. Nah, ketika si orang ini berzina, naudzubillah min dzalik, lalu hamil dan ketahuan, lalu dipaksa oleh si wali daripada si perempuan ini kepada orang yang menzinainya, harus bertanggung jawab kamu. Gitu kan kebanyakan biasanya begitu. Padahal ini kurang baik yang seperti ini. Pembahasan panjang ya sebenarnya. Ini kita bahas ini saja. Akhirnya gimana? Dinikahkan. Setelah dinikahkan ya sudah, lahirlah seorang anak. Maka ini mau proses bikin akte, bikin kakak, dan nama ayahnya ya yang menzinainya. Maka ketika lahirnya perempuan, subhanallah, memang dunia ini akan tambah hancur begitu ya. Allah ciptakan, pertama, kalau orang zina itu kok langsung hamil gitu. Orang yang nikah siang malam diisi, nggak ngisi-ngisi kan gitu ya. Tapi orang yang zina sekali langsung jadi. Dan yang kedua, kebanyakan anak zina itu pada perempuan. Nah, ini ujian gitu ya. Nah, kalau anaknya perempuan, walaupun si laki-laki menikahi perempuan yang dia zinain, posisinya sudah hamil, lalu lahir seorang anak dan anaknya perempuan, ketahuilah bahwa walinya bukan siapa? Bukan ayahnya, bukan laki-laki yang menikahi ibunya yang menzinai. Sebenarnya secara ini maniknya ini ya dari laki-laki ini gitu kan. Tapi nasab tidak bersambung kepada ayahnya. Maka ketika menikah, walaupun dalam akte, dalam kakak ini bapaknya itu ini ya, maka dalam akad nikah tidak bisa si laki-laki ini menjadi walinya, walaupun dia yang menzinai gitu ya. Bukan walinya, nggak boleh. Maka kalau misalkan dia yang menjadi wali, maka hukumnya tidak sah, dan nanti pernikahannya bukan nikah sebenarnya, zina itu. Tiap harinya zina, masya Allah. Punya anak lagi perempuan, berarti kan bukan ayahnya, dan berarti tidak sah. Dinikahkan lagi, wah tidak sah, terus ke bawah, tidak sah semuanya. Ya. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi ini? Mungkin secara tertutup anak ini sama ibunya sama bapak yang secara dohir bapaknya gitu ya, datang ke KUA, lalu akad. Siapa yang ngakadin? Yaitu hakim, naib yang mengakadin. Selesai akad, nikah udah sah nih. Nah, nanti di depan umum mah, misalkan bapaknya ini dia, ya mungkin kalau skenario mungkin dia pura-puranya wakil ke naib, atau bisa juga wakil ke naib. Nanti naibnya dia pinter mengolah kata-katanya atau menggunakan bahasa yang kira difaham. Karena kalau misalkan belum nikah lalu wakil ke siapa? Ke naib, mana wakilnya nggak sah, dia bukan walinya gitu ya. Berarti yang menikahkan si naib, tapi naibnya nanti tidak boleh mengucapkan wakil karena dia bukan wakil, dia yang menikahkan. Saya nikahkan kamu kepada perempuan yang bernama ini dengan mas kawin, tidak usah binti, nggak usah gitu ya. Seperti itu. Tapi yang bagus itu, yang aman bagaimana? Datang ke KUA, dinikahkan oleh hakim, sudah sah suami istri, lalu nanti skenario saja seolah-olah bapaknya ini yang ngakadin. Seperti itu ya. Bagaimana dengan akadnya? Akadnya nggak masalah, nggak menyebabkan akad pertama menjadi batal, tidak. Kenapa? Karena ini cuma mainan, yang kedua ini guyonan istilahnya ya, untuk kemaslahatan saja. Cuman perlu diketahui bahwa nanti si perempuan ini loh ya, ini jangan sampai salaman sama bapaknya itu tadi, batal.
batal wudhunya, bukan mahram. Begitu. Ini yang repot kesehariannya sebenarnya. Kesehariannya itu seolah-olah bapaknya salaman, padahal bukan mahram. Ya, seperti itu. Dan yang menikahkan adalah hakim. Karena kenapa nggak kakeknya? Kakeknya siapa? Ini bapaknya aja bukan, apalagi kakeknya gitu. Jadi yang menikahkan adalah hakim. Seperti itu.